Hai Mams, selamat datang di channel aku, Katrina Rian Setia. Hari ini aku mau bahas tentang keluhan-keluhan kehamilan selama trimester kedua. Yang pertama aku rasain adalah munculnya nyeri betis. Jadi, kata dokter, vitamin-vitaminnya pun perlu ditambah. Sebelumnya aku cuma konsumsi asam folat di trimester pertama, sekarang ditambah dengan penambahan kalsium dan DHA. Karena pembentukan tulang-tulang bayi itu berlangsung di trimester kedua. Selanjutnya adalah nyeri di sekitar payudara, tapi itu bisa diatasi dengan kompres air hangat dan dipijit-pijit ringan aja. Yang ketiga adalah keluhan sering kencing dan muncul lagi keputihan. Di trimester kedua ini aku putusin untuk ganti dokter ya Mams, karena dokter yang sebelumnya itu komunikatif, baik, penjelasannya juga oke. Tapi berhubung pasiennya terlalu banyak, jadi dari diri aku pribadi sih merasa kayak keburu-buru. Tiap USG cuma 5 menit, kadang 5 menit kurang. Jadi aku putusin untuk cari-cari dokter kandungan lain. Dan di trimester kedua ini aku udah temuin dokter yang menurut aku cocok. Dan waktu keputihan, dokter itu pun memberiku antibiotik, cuma dimasukin ke dalam vagina. Karena keputihan aku itu berbeda. Yang sebelumnya putih susu, sekarang jadi kayak kekuningan. Setelah pemakaian 5 hari, keputihan aku udah nggak muncul lagi. Ya normal seperti biasa, bening-bening tapi cuma sedikit, nggak terlalu banyak. Jadi di trimester kedua ini menurut aku adalah fase yang paling enak, paling menyenangkan, karena mual sama muntah aku juga udah berkurang, walaupun masih sampai akhir trimester kedua pun aku masih mual muntah, cuma nggak terlalu berlebihan kayak trimester pertama. Nafsu makan juga udah kembali, walaupun cuma sedikit-sedikit tapi sering, udah enak untuk makan. Lalu kondisi perut, kram-kram perut juga udah berkurang. Untuk kenaikan badan di trimester kedua ini nggak terlalu drastis kalau aku ya Mams, karena sebelumnya aku di BMI termasuk golongan underweight. Kenaikan berat badanku ini sampai akhir trimester kedua 5 kilo aja. Nanti akan aku kasih di deskripsi di sini kenaikan-kenaikan yang normal untuk tiap BMI. Lalu untuk USG di trimester kedua ini udah bisa dilihat ukuran kepala bayi, ukuran perut, ukuran betis, detak jantungnya pun sudah kelihatan ya Mams. Jadi udah bisa di USG 4 dimensi, dan disarankan di trimester kedua ini paling nggak sekali USG 4 dimensi untuk mengecek apakah ada kelainan-kelainan janin ataukah ada kondisi serius yang perlu penanganan khusus. Yang biasa aku tanyain ke dokter di trimester kedua ini adalah ukuran kepala bayi, ukuran perut, ukuran betis, apakah semuanya normal, lalu cek detak jantungnya apakah juga normal kondisinya, dan cairan ketuban apakah terlalu sedikit, jernih atau keruh, kondisi plasentanya apakah di bawah atau normal, dan apakah boleh berhubungan atau enggak. Karena kalau plasentanya ada di bawah, kemungkinan nggak boleh, disaranin sama dokter tidak boleh berhubungan terlebih dahulu. Oh iya, di trimester kedua ini biasanya dokter udah nyaranin untuk tidur miring ke kanan atau ke kiri ya Mams, supaya peredaran oksigennya juga lancar ke bayinya. Ya, cukup sekian share dari aku, semoga bermanfaat untuk Mams sekalian ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih.